Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki hari yang kedua. Sebelum kita mulai ngaji, sama-sama kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu, terkhusus kepada Syekh Hamamizadah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wazwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati jami'i Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibni Ali al-Haddad radhiyallahu anhum thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim Syekhina Ki Haji Munawwir Karapi wa Syekhina Ki Haji Muntaha wa Nasabah wa Syekhina Ki Haji Abdullah Afandi Karapi wa Syekhina Ki Haji Abdul Qadir Karapi wa Syekhina Abdul Hamid Pasuruan wa Syekhina Habib Husain Ba'abud Malang wa Syekhina Sunan Bandaran Al-Bayati wa Syekhina Ki Haji Mufid wa zawjatihi Ibunya Haji Orang Munawwir wa Syekhina Ki Haji Mufid wa Syekhina Ki Haji Muhtasim Billah wa Syekhina Ki Haji Adlan Ali wa Syekhina Ki Haji Mahfud Ali wa Syekhina Ki Haji Umar Rasyidi Malik wa khususan mu'allif hadal kitab Syekh Hamamizadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan pengajian yang kemarin. Kemarin itu hadis masih berkaitan tentang fadilah membaca surat Yasin. Kalau kita sedang lapar, kita membaca surat Yasin, maka akan kenyang. Kalau kita punya hutang, maka insya Allah hutang itu akan terlunasi. Kalau kita membaca surat Yasin di pagi hari, ketika waktu sholat subuh, maka insya Allah akan dijaga oleh Allah sampai waktu sore. Dan yang terakhir kemarin itu, jika kita memiliki hajat, memiliki kemauan, mempunyai kemauan, kita membaca surat Yasin, insya Allah qadallahu ta'ala hajatahu. Maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Kita lanjut pengajian tafsir surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala anhum al-balaa'a wal qahta wal ghalaa'a wat ta'un wal wabaa'a wal maradha bi hurmatiha. Wa fi ayyi baldatin, dan di negara mana saja, entah itu di Indonesia, di Arab Saudi, di Amerika, di Cina, ataupun di negara Timur Leste, idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu ta'ala anhum, apabila dibacakan aw fusirat atau ditafsirkan rafa'allahu ta'ala anhum bala, dibacakan surat Yasin, maka Allah akan mengangkat terhadap negara tadi apa? Al-balaa, yaitu bala. Al-qahta, paceklik. Nah, paceklik itu susah sandang pangan. Wal ghalaa, dan mahal harga, krisis moneter. Bahasa Asep itu krisis moneter. Wat ta'un, ta'un. Jadi ta'un itu memang dari zamannya nabi-nabi dulu sudah ada.
Wal waba'a dan wabah. Seperti pada saat ini kita lagi diuji oleh sebuah musibah, pandemi, wabah, yaitu virus corona. Wal marodo dan penyakit bihurmatiha, maka Allah akan mengangkat di negara itu, kalau negara itu terjangkit ada wabah, ada paceklik, kalau kita membaca Yasin, rakyatnya membaca Yasin, para santrinya membaca Yasin, insya Allah Allah akan mengangkat semua penyakit, semua bala, semua ta'un tadi. Itu karena apa? Bihurmatiha, karena kemuliaan, karena keagungan dari surat Yasin tadi. Sering-sering kita membaca surat Yasin. Kalau kita setiap malam Jumat itu membaca surat Yasin, pakai buku yang biasanya itu dikasih foto, nah, itu biasanya disebutkan situ fadilah-fadilah surat Yasin, termasuk yaitu menghilangkan wabah di sebuah negara. Itu fadilah dari baca surat Yasin. Jadi santri-santri yang lagi ada di rumah jangan lupa selalu baca surat Yasin. Kemarin hari Jumat atau Kamis malam Jumatnya jangan lupa selalu baca surat Yasin. Wa man qara'aha fil laili, dan barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, sekarang ini kan malam, yakunu ahluhu fi amanillahi ta'ala ila subhi, maka keluarga si pembaca tadi, fi amanillahi ta'ala ila subhi, akan diberi rasa aman, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datangnya waktu subuh. Jadi selama sepanjang malam itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebelum tidur tadi membaca surat Yasin. Biasakan sebelum tidur tidak hanya baca bismikallahumma ahya wa amut, tapi dilanjutkan dengan baca surat Yasin. Wa idza quri'at 'alal maiti, dan apabila dibacakan kepada mayit, jadi ada tetangga kita yang meninggal dunia, kita bacakan surat Yasin, khufifat anhu adzabal qabri, maka diringankan atasnya, yaitu mayit tadi, siksa kubur. Jadi kalau ada keluarga kita, sanak famili kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal, kita bacakan surat Yasin. Khufifat anhu adzabal qabri, maka akan diringankan siksa kuburnya. In kana min ahlil adzab, jika si mayit tadi adalah ahli siksa. Jika si mayit tadi itu di kuburnya mendapat siksa, maka akan diringankan siksa kuburnya kalau keluarganya tadi membacakan surat Yasin. Abu Jahal saja, orang yang kafir, Abu Lahab saja, orang kafir, sampai-sampai ditulis dalam surat, dalam Al-Quran itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu di alam kuburnya mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin. Mengapa? Karena Abu Lahab itu senang akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Senang saja sudah diringankan, apalagi kalau kita bacakan surat Yasin kepada almarhum tadi, kepada si mayit. Wa illa fatakunu fi rauhihi wa rahatihi ziyadah. Dan jika tidak,
Dan jika si mayit tadi tidak disiksa, tidak ahli maksiat ketika di dunianya, maka dengan bacaan, dengan lantaran baca surat Yasin tadi, fi rauhihi, maka akan mendapatkan kesenangan. Wa rahatihi ziyadah, kesenangan yang terus bertambah. Jadi mayit itu tidak butuh lagi makanan sate, nasi goreng, bakso, apalagi hujan-hujan ini kan, mie ayam. Tidak butuh mayit. Yang dibutuhkan mayit itu adalah kiriman doa, kiriman bacaan Al-Quran oleh ahlinya. Itu, maka akan mendapatkan kesenangan yang terus bertambah bagi si mayit jika si mayit itu adalah orang yang soleh. Li'annal qabra rawdatun min riyadil jinan. Karena sesungguhnya kuburan, makom, rumah kita abadi nanti, rawdatun min riyadil jinan, bisa jadi pertamanan di antara taman-taman surga kalau itu orang yang soleh. Au khufratun min khufarin niron, bisa jadi kuburan itu menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Nah, tinggal milih makom atau kuburan kita nanti pingin dijadikan surga atau pingin dijadikan taman, atau sebaliknya dijadikan jurang-jurang. Nah, yang mana jurang itu di antara jurang-jurang di neraka. Makanya benar, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ibarat ladang. Ladang untuk di akhirat nanti. Kalau kita menanam sesuatu, itu akan kita dapatkan hasilnya. Kalau kita berbuat amal kebaikan di dunia, maka nanti ketika di akhirat kita akan memanen hasil dari amal ibadah yang telah kita kerjakan selama di dunia. Ini baru tafsiran berapa ayat? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baru 3 ayat ini. Ini sudah panjangnya luar biasa. Sedangkan Yasin itu ada 83 ayat. Wa fil lafzi Yasin, dan pada lafaz Yasin, sekarang kita sudah masuk mengenai Yasin. Lafaz Yasinnya tadi. Itu khamsatu aqwalin, ada 5 penjelasan, ada 5 keterangan yang berkaitan dengan lafaz surat Yasin. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian para mufassir, para ahli tafsir, lafaz Yasin itu berasal dari ya insanu. Ya insanu. Ya insanu, ya kalau diartikan wahai manusia. Itu sebagian mufassir mengatakan Yasin itu berasal dari kata ya insanu. Wa'adatul arabi annahum ya'khudhuna min kulli kalimatin harfan thumma yatalaffazuna bih. Wa'adatul arabi, kebiasaan orang Arab, adatnya orang Arab, budayanya orang Arab itu mengambil min kulli kalimatin harfan, dari satu kalimat tadi diambil satu huruf. Seperti contoh kalau dalam bahasa Indonesia sekolah misalnya, diambil satu huruf S-nya saja. Nah, itu budaya orang Arab. Jadi ada kalimat diambil satu huruf. Tsumma yatalaffazuna bih, kemudian diucapkannya. Wa ya'khuduna min ya'in nadinah, min ya'in nidai. Nah, dan mengambil lafaz ya insan itu ada 2 kalimat. Kalimat pertama ya, yaitu artinya wahai. Kalimat yang kedua insan. Insan itu adalah manusia. Berarti ya insan itu ada 2 kalimat. Kalimat pertama ya,
yaitu ya di situ adalah ya nida. Ya nida itu adalah ya panggilan, ya Muhammad. Nah, itu. Nah, dari kata ya tadi diambil satu huruf yaitu ya-nya. Wa minal insani sinan, dan dari kalimat insan itu diambil huruf sinnya. Jadi ya insan menjadi ya sin. Itu sebagian mufassir berpendapat seperti itu. Yasin itu berasal dari kata ya insan, karena kebiasaan orang Arab itu ibarat memenggal atau mengambil satu huruf dari kalimat tadi, maka ya insan menjadi yasin. Farakabuhuma, maka setelah diambil tadi disusun maksudnya ya menjadi yasin tadi. Fasoro yasin, maka menjadi yasin. Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dengan yasin, yang dimaksud dengan ya insan tadi siapa? Yang dimaksud dengan wahai manusia tadi siapa? Dikatakan di tafsir ini ya Muhammad alaihi salam, yaitu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat yang pertama, mengatakan yasin itu berasal dari kata ya insan. Yang dimaksud ya insan itu adalah ya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Wa qala ba'dul mufassirin. Nah, ini pendapat yang kedua. Sebagian mufassir mengatakan lagi al muradu minhu, yang dimaksud dengan yasin, lafadz yasin itu dari kata ya sayyidil mursalin. Dari kata-kata ya sayyidil mursalin. Apa artinya ya sayyidil mursalin? Wahai, sayyid itu adalah raja, tuan, bos. Mursalin para rasul. Berarti Nabi Muhammad itu adalah sayyidil mursalin. Presidennya para rasul, rajanya para rasul. Mengapa sampai Nabi Muhammad itu disebut sayyidil mursalin? Karena Nabi Muhammad itu menerima Al-Quran. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan, yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu pasti mulia. Pasti mulia. Pasti itu. Contoh, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Mulia bulan Ramadannya. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka dicari malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena di situ turun Al-Quran. Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, makanya malaikat Jibril itu juga bosnya para malaikat. Karena apa? Karena tadi tugasnya mengantarkan wahyu. Kemudian Al-Quran itu diturunkan ke siapa? Yaitu ke Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad juga kecipratan kemuliaan dari Al-Quran tadi. Terus Al-Quran untuk siapa? Untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya umat yang terbaik itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pada umatnya Nabi Muhammad itu turun Al-Quran. Man aradal ilma fa'alaihi bil Quran. Barang siapa yang ingin ilmu, maka carilah di dalam Al-Quran. Ilmu apa saja ada dalam Al-Quran. Tidak hanya ilmu tentang agama, tapi ilmu umum pun ada dalam Al-Quran. Sudah terbukti. Seperti contoh, ada laut. Di tengah laut itu airnya itu rasanya tawar. Ada, sudah terbukti. Itu dalam Al-Quran juga tercatat. Nah itu. Mana tadi sampai wa ba'dal mufassirin. Nah, ini pendapat yang kedua. Yasin itu berasal dari kata ya sayyidil mursalin. Wa qala ba'duhum, dan berkata ulama-ulama tafsir tadi. Nah, ini pendapat yang ketiga ternyata. Wa qala ba'duhum, dan sebagian yang lain lagi, lafadz Yasin itu dari mana? Ismun min asma'il Qur'an. Nama dari nama-nama Al-Qur'an. Jadi nama Al-Qur'an itu banyak sekali.
Termasuk di situ ada Yasin. Jadi sebagian mufassir itu mengatakan Yasin itu diambil dari salah satu nama yang ada di Al-Qur'an. Salah satu nama dari Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum, dan ulama yang lain berpendapat Yasin, lafaz Yasin itu ismun min asma'illahi ta'ala. Salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Yasin itu termasuk nama asma Allah. Ini sebagian mufassir mengatakan demikian. Selain dari Asmaul Husna. Wa qala ba'duhum, dan sebagian yang lain, ini pendapat yang keberapa ini? Pendapat 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kelima. Pendapat yang kelima, ulama itu mengatakan lafaz Yasin itu ismul surah, yaitu nama surat. Nah, nama surat. Wa dzukira fi tafsiril Istirabadi, disebutkan di dalam tafsir yang namanya yaitu tafsir Istirabadi, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu arba'atu alafi ismun. Sesungguhnya Allah ta'ala itu memiliki 4.000 nama. Bayangkan dalam tafsir Istirabadi itu ada 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala. 1.000 dari nama 4.000 tadi, yang 1.000-nya itu tidak ada yang tahu ghairullahi kecuali Allah. Jadi Allah tadi punya 4.000. Yang 1.000 itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi tinggal berapa? Tinggal 3.000. Kita lihat lagi. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikah. Yang 1.000 lagi itu tidak ada yang tahu ghairul malaikah kecuali malaikat-malaikat Allah. Jadi banyak nama Allah itu. Yang 1.000 tadi hanya Allah yang tahu, 1.000 yang berikutnya itu hanya malaikat yang tahu. Wa alfun fil lauhil mahfud. Yang 1.000 lagi itu ada di fil lauhil mahfud, ada di lauhil mahfud. Udah 3.000 berarti. Tinggal 1.000. 1.000 di mana? Simak baik-baik. Wa thalathu mi'atin fit Taurat. 300 itu di dalam kitab Taurat. 300 dari 1.000 sisa tadi itu di dalam kitab Taurat. Wa thalathu mi'atin fil Injil. 300-nya lagi itu di dalam kitab Injil. Berarti sudah 600. Sisa 400. Wa thalathu mi'atin fiz Zabur. Dan 300-nya lagi ada di kitab Zabur. Berarti sudah 900. Wa mi'atu minha fil Quran. Dan yang 100 itu di dalam Al-Quran. Nah, 100 itu ada di dalam Al-Quran. 100 dirincikan lagi nanti. Tis'atu wa tis'una dhahiratan wa wahida minha khafi. Yang 99 itu nampak. Dari 100 tadi dalam Al-Quran, yang 99 itu jelas nampak. Ya, yang biasa kita baca. Kalau santri Ma'rifatul Ilmi itu kan baca Asmaul Husna itu setiap maghrib dibaca, setiap subuh juga dibaca, selalu baca Asmaul Husna. Belum lagi sholat duha, nanti ketika sekolah juga baca Asmaul Husna. Luar biasa fadilah dari Asmaul Husna itu. 99 itu yang nampak. Wa wahidu minha khofi. Yang satu, nah tinggal satu, itu samar atau tak nampak. Wahwal ismul a'zam la ya'rifuhu ilal anbiya'i wal mursalin. Yang satu itu adalah isim yang paling agung, nama yang paling agung.
La ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahui illal anbiya wal mursalin, kecuali para nabi dan para rasul. Jadi nama Allah tadi ada 4.000. Yang 1.000 itu hanya Allah yang tahu, yang 1.000 lagi hanya malaikat yang tahu, yang 1.000 lagi itu di Lauhil Mahfud. Nah, sisa 1.000 tadi dibagi lagi, 300 ada di dalam kitab Taurat, 300 ada dalam kitab Injil, 300 ada dalam kitab Zabur, dan yang 100 ada dalam Al-Quran. 100 yang 99 itu adalah zahir, nampak, yang 1 itu samar atau tidak nampak. Jadi harus kita ketahui, Yasin itu juga termasuk ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah. Nah, ini baru sampai Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sekarang lanjut ala siratim mustaqim. Lafaz ala siratim mustaqim yaitu terhadap jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus. Al muradu minas sirati dinil Islam. Yang dimaksud dengan sirat, jalan, itu adalah dinul Islam, yaitu agama Islam. Jadi kalau kita ingin melewati jalan yang lurus, ya agama Islam. Sudah tahu kalau Islam itu adalah jalan yang lurus, nah, tapi kita tidak menghiraukannya. Sudah jelas-jelas di sini yang dimaksud dengan sirat itu adalah dinul Islam, agama Islam. Yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, laminal mursalin, salah seorang dari utusan-utusan Allah. Itu agama Islam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada ceritanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya putri-putrinya Nabi Muhammad itu tidak ada yang laki-laki, ada, cuman tidak sampai besar. Qasim, makanya Nabi Muhammad itu dijuluki juga dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Tapi tidak sampai besar sudah meninggal. Mengapa demikian? Karena nanti juga ditakutkan kalau memiliki anak laki-laki maka akan dikhawatirkan nanti menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Wa dinuka dinul haqqi wal Islam, dan agamamu yaitu agamanya Muhammad tadi, dinul haqqi adalah agama yang benar, agama yang hak, agama Islam. Wal kufar, dan orang-orang kafir itu ala dini batil, ala dini batil. Orang-orang kafir itu adalah agama yang batil, yang sesat. Fa in kila, maka jika dikatakan aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Aqsamallahu, Allah itu sumpah, Allah bersumpah. Bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu minal mursalin, bagian dari utusan Allah. Nabi bersumpah itu. Mengapa kok Allah itu bersumpah? Mengapa Allah sampai bersumpah? Nah, ini ada penjelasannya nanti. Fa in kana hadzal qasmu lil kufar bi ayyusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin fahum la yusaddiqun. Sumpah itu ditujukan untuk siapa? Lil kufar, bagi orang-orang kafir. Supaya apa?
bi ayyusaddiqu, agar supaya orang-orang kafir itu membenarkan atas kenabian dan kerasulan Muhammad. Bi anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalin. Jadi Allah itu bersumpah ditujukan untuk orang-orang kafir supaya orang-orang kafir itu membenarkan, meyakini bahwa Muhammad itu salah seorang dari utusan Allah. Tapi kenyataannya seperti apa? Fahum la yusaddiqun. Akan tetapi mereka orang kufar tadi, orang kafir tadi tidak percaya, tidak meyakini atas kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kafir. Wa in kana lil muslimina bi ayyusaddiquna. Nah, sebaliknya orang-orang muslim itu meyakini, membenarkan, mempercayai anna Muhammadan laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah salah satu atau salah seorang dari utusan Allah. Fahum yusaddiqunahu bila qasam. Mereka itu membenarkan tanpa adanya sumpah. Orang muslim itu tidak butuh sumpah. Sumpah itu ya menguatkan. Jadi cukup hanya sekedar pemberitahuan, orang muslim itu sudah yakin, sudah percaya bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Tapi orang kafir itu harus disertai dengan sumpah. Fama faidatul qasam, maka apa sih faedah dari sumpah itu? Apa faedah dari Allah itu bersumpah untuk menguatkan atas kenabian dan kerasulan Muhammad? Bi annallaha ta'ala, diterangkan dalam tafsir ini, karena sesungguhnya Allah Ta'ala arada ayyu akkida kalamahu lil munkirin. Allah itu menginginkan pentauqidan. Taukid itu adalah penguatan ucapannya Allah atau firmannya Allah lil munkirina, untuk orang-orang yang ingkar, yaitu orang-orang kafir tadi. Jadi faedah sumpah itu adalah Allah itu menginginkan agar supaya firman Allah itu menjadi kuat, karena orang-orang kafir itu susah untuk percaya. Tapi buktinya apa? La yusaddiqun fahum la yusaddiqun. Mereka tetap tidak yakin, tidak percaya bahwa Nabi itu adalah bahwa Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Fal qasmu nau'u minat taukid. Qasam itu bagian dari taukid tadi. Sumpah itu bagian dari penguatan. Kayak misalnya contoh, ada suatu kejadian, sumpah aku nindik, saya tuh tidak maling misalnya. Wallahi saya tidak maling. Itu apa maksudnya? Untuk menguatkan bahwasanya orang itu tidak maling. Wadduha, demi waktu duha, itu juga sumpah. Jadi sumpah itu adalah untuk menguatkan. Itu namanya sumpah. Falidzalika aqsamullahu ta'ala bihi lil hujjah. Maka sumpahnya Allah Ta'ala tadi, sumpah yang diucapkan oleh Allah Ta'ala tadi, lil hujjati, untuk argumentasi, untuk sebuah hujjah, bahwasanya agama Islam itu adalah agama dinul haqqi, agama yang hak, agama yang benar. Siratal mustaqim, ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu agama Islam. Maka oleh sebab itu, alhamdulillah, kita ini masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan ihsan. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kita masih merasakan keindahan
kesejukan yang ada dalam agama Islam. Bayangkan Nabi Muhammad itu hidup di tahun-tahun ya 500 Masehi. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Berarti sudah 14 abad yang lalu atau sekitar 15 abad yang lalu Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini Islam tetap jaya. Karena mengapa? Karena Islam tadi disebutkan di sini dinul haq, agama yang hak, agama yang paling benar. Tanzila fa in quri'a bin nasbi wallahu alam bisawab. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, kita bertemu lagi di malam yang ketiga Ramadan, insyaallah tetap pada kajian yang sama, yaitu tafsir surat Yasin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.